Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Dan kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sangat berbeda. Biasanya kita beribadah hari Minggu di gereja, dan ini yang ketiga kalinya kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya berharap tidak mengurangi kehikmatan saudara dalam bersekutu. Satu hal yang penting, jauh di mata, dekat di hati. Ya, tadi Bapak Ibu saudara sekalian sudah berdoa dan sudah membaca Alkitab, dan saya ingin memastikan bahwa bacaan Bapak Ibu dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Dan kita berada di Minggu Palma, Minggu Prapaskah yang ke-6. Sedih rasanya, saudara. Kita sudah berada di minggu terakhir sebelum Jumat Agung dan Paskah minggu depan. Tapi tidak mengapa. Ini sebagai bentuk partisipasi kita dalam menangkal mewabahnya virus COVID-19. Dan tema kita pada hari ini adalah beda karena Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem ini tertulis di keempat Injil, menjadi daya tarik tersendiri. Nah, tapi sebelum ke sana, saudara, saya ingin mengingatkan tentang istilah yang saya dapatkan, dan ini istilah yang menarik, yaitu physical distancing dan social distancing. Ini dua hal yang sungguh berbeda, saudara, bahkan bertentangan. Kita sudah sering mendengar social distancing, sudah sangat sering. Yang dimaksud bukan untuk antisosial, tapi yang dimaksud adalah physical distancing, agar kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu Bapak Saudara sekalian, menjaga jarak diri ya harus, tapi jangan sampai kehilangan persaudaraan atau silaturahmi. Itu maksud saya, saudara. Jadi tadi, jauh di mata, dekat di hati. Nah, prinsip itu sebetulnya saudara sudah kerjakan, dan wilayah-wilayah telah melakukan diakonia, berbagi berkat. Juga panitia Paskah mendukung saudara-saudara kita tim medis di Rumah Sakit Cikini dengan diakonia. Bahkan warga sekitar gereja menerima alat semprot disinfektan. Jadi luar biasa yang kita lakukan. Nah, banyak orang melakukan hal itu kan, saudaranya. Saya lihat video-video, tayangan-tayangan di televisi, di beberapa negara melakukan hal itu. Mereka letakkan makanan, minuman di pinggir jalan, di tempat-tempat parkir, di banyak tempat orang bisa ambil. Silahkan. Yang berkekurangan bisa mengambilnya dan menikmatinya. Jadi artinya kamu di sana, aku di sini, tetap sehati.
Itu yang kita mau lakukan, saudara. Jadi jangan social distancing, tapi social connecting dengan physical distancing. Nah, itu yang benar, saudara. Ya, ini intermezzo saja, agar kita terus menjadi berkat. Nah, nanti apa kaitannya? Saudara akan mendengar lebih lanjut. Baik, saya teruskan. Kita kembali ke tema, Bapak Ibu saudara sekalian. Beda karena Kristus. Apa pesan penting dari bacaan kita, saudara? Fokusnya adalah Yesus kembali ke kota Yerusalem. Ini tindakan yang sangat berani, saudara. Tindakan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa di Yerusalem itu banyak orang-orang yang ingin menangkap Yesus. Di kota Yerusalem juga Yesus pernah dilempari. Dan orang-orang itu yang ada di kota Yerusalem itu adalah orang-orang yang sangat menginginkan kematian Yesus. Tapi Yesus datang ke sana, menghampiri kematian itu. Ini luar biasa. Jadi apa dasarnya, saudara, sehingga Yesus berani melakukan hal itu? Ya, tidak lain adalah taat. Dia taat akan panggilan dan tugasnya. Padahal Yesus bisa saja kabur loh, saudara. Karena kan sudah 4 kali Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Sebelum terjadi itu sudah sampai 4 kali, saudara. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Matius 26 ayat 1 sampai 2. Matius 26 ayat 1 sampai 2. Sudah 4 kali dia beritahu, harusnya dia kabur, tapi tidak demikian. Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita dengan kejadian ini, dengan keberanian ini, dengan ketaatan ini? Kristus yang taat, Yesus yang setia, walaupun berujung penderitaan dan kematian. Itu yang membuat kita terselamatkan. Dan ini mendorong pada saudara dan saya untuk punya keberanian semacam ini. Tidak pelit di saat pailit. Itu kan luar biasa. Tetap jadi berkah pada saat susah. Ini kan luar biasa. Karena murid-murid Tuhan Yesus melakukan hal semacam itu. Paulus misalnya, dalam 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini kan luar biasa, saudara. Paulus dalam keadaan sulit, susah, ada dalam masalah, tapi dia tetap mampu dan mau menjadi berkat. Jadi Paulus ini luar biasa walau hampir binasa. Saya mengatakan demikian. Ya, seperti saudara-saudara kita pada saat-saat seperti ini, saudara, di mana kita semua tidak ada yang berani face to face
dengan virus corona ini. Tapi para medis, dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya berani menghadapi virus ini. Ini kan luar biasa, saudara. Ini kan luar biasa. Dan itulah hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga kita menjadi berbeda. Harusnya kita menjadi berbeda karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus tidak jumawa walau dielu-elu, disanjung-sanjung, dipuja-puji, tapi tidak membuatnya jumawa, saudara. Tidak membuatnya besar kepala, tinggi hati. Tidak, saudara. Jadi kata-kata yang dielu-elukan untuk memuji-muji Yesus ketika masuk di kota Yerusalem itu adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 26. Nah ini, Mazmur 18 ayat 26. Nah, ini adalah nyanyian kemenangan perang Raja Daud ketika dia berhasil menang atas peperangan demi peperangan. Nah, ini disambut dengan sorak-sorai yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 26 ini, dan yang kemudian dipakai sebagai bagian dari liturgi ibadah orang Yahudi, terutama pada saat perayaan Hari Raya Pondok Daun. Nah, keempat Injil mencatatnya. Nah, yang menarik adalah Injil Matius menambahkan kata Hosana atau Hosiana dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, yang maknanya adalah berilah keselamatan, berikanlah keselamatan Tuhan kepada orang ini. Ini orang yang menang ini. Dan tidak hanya itu, si pemenang ini, pahlawan perang ini, dijuluki dengan hal-hal yang luar biasa. Disebut anak Daud. Wah, itu kan luar biasa, saudara. Disebut raja. Itu kan luar biasa. Disebut orang-orang yang layak di tempat maha tinggi. Waduh, itu luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Nah, tapi bagi Yesus biasa saja. Sanjungan itu tidak membuat dia jadi lupa diri akan panggilannya. Bahkan dia tetap naik keledai. Ini gak biasa, saudara, ini janggal. Raja menang perang kok naik keledai, gak ada, saudara. Raja menang perang itu ya naik kuda yang besar, kuda yang gagah, kuda-kuda Arab yang tinggi besar itu gagah. Ini naik keledai, saudara, keledai muda. Jadi menunjukkan ketenangan, bahkan kerendahan hati. Karena yang naik keledai itu para imam, saudara. Ya, keledai yang lambat, jalannya pelan, itu menunjukkan tentang ketentraman batin, ketenangan, ya, tidak ingin menonjol, semacam itu, simbol itu. Nah, Yesus naik keledai disambut bak raja. Ini unik, luar biasa, saudara. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pujian, sanjungan, dan elu-elu itu jebakan. Karena kalau dia hanyut dengan elu itu, sanjungan itu, dan lupa akan tugas panggilannya, maka dia akan betul-betul menjadi pahlawan yang menang perang melawan Romawi. Tapi pahlawan yang hanya menyelamatkan satu bangsa saja, kecil. Hanya menyelamatkan bangsa Israel saja. Dia hanya menyelamatkan satu kelompok kecil orang saja. Padahal kita tahu Yesus adalah juru selamat dunia. Tidak saja untuk satu
kelompok kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beda karena Yesus. Hati-hati saudara. Pujian, sanjungan itu bisa melemahkan kita dan menjebak kita. Mari kita tetap miliki kerendahan hati, karena Kristus sudah melakukannya untuk keselamatan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan apa yang penting dari bacaan kita? Di dalam ayat 41, perhatikan saudara, ayat 41, Yesus menangisi kota Yerusalem yang pada saat itu sedang bingar-bingar menyambut dirinya. Tapi Tuhan Yesus menangisi kota itu. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi alasannya? Ayat 42 dituliskan di sana, saya akan bacakan saudara. Ayat 42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Apa ini maknanya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus sedih karena banyak orang nggak paham, banyak orang nggak nyambung, nggak mengerti kehendak Tuhan. Saudara, bahkan saat di ambang kehancuran masih nggak ngerti, masih nggak paham. Jadi Yesus meratapi kekerdilan, kedegilan, atau iman yang nggak tumbuh dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi, yang khususnya di pusat iman mereka di Yerusalem itu. Sulit sekali untuk mengerti apa maunya Tuhan. Nah, saudara, kan sering kan orang-orang di sekitar kita ada yang semacam itu ya. Ke Kristen sejak lahir, ke gereja nggak pernah absen, aktivis pula, pengurus pula. Udah luar biasa kan mestinya saudara ya. Ini kalau orang bilang Kristen banget imannya, udah wah hebat banget. Tapi kadang kalau sudah marah, aduh, kalau sudah ngambek, Bapak Saudara sekalian, banyak orang-orang di sekitar kita yang begitu gampang putus asa, pesimis, dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah orang-orang yang mestinya hebat. Karena tadi, seperti orang Yerusalem tadi, seakan-akan dekat dengan bait Allah, dekat dengan Tuhan. Tapi kok ya nggak ngerti, kelakuannya tetap unik, aneh. Bahkan pada saat banyak orang menjauh, banyak orang nggak suka, karirnya mandek, ekonominya hancur, tetap nggak ngerti. Ya, seperti pesan Tuhan kepada bangsa Yerusalem tadi, di kota Yerusalem tadi, sudah diambang kehancuran pun tetap nggak paham. Padahal teguran sudah berkali-kali. Saudara, sama, orang-orang itu pasti sudah ditegur, bukan sekali dua kali, pasti sudah ditegur oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang itu. Sudah ditegur. Tapi ya tetap saja hidup dalam keunikannya. Padahal seharusnya kita berbeda karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 hal penting di mana
Pada minggu ini kita masuki minggu sengsara, minggu Palmarum, minggu Prapaskah yang ke-6. Kita diajar untuk mengerti bahwa memang kita ini harusnya umat yang berbeda. Berbeda karena Kristus. Karena Kristus taat, Kristus setia, Yesus kita rendah hati, dan karena kasih-Nya mengingatkan, menegur agar kita lurus jalan, kembali kepada pemikiran dan kehendak Tuhan. Nah, kiranya hari Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita diberkati oleh hal-hal yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Saudara, kini saya akan berdoa untuk kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anggota keluarga di tempat ini yang tekun beribadah di rumah masing-masing dan dalam keadaannya mereka masing-masing. Kau beri kesehatan, Kau berkati, Kau jaga. Dan apa yang menjadi kekurangan mereka Engkau cukupkan. Dan sebisa mungkin mereka menjadi berkat. Kami berdoa juga secara khusus agar kesehatan yang terutama sungguh mereka butuhkan dan perlukan. Terutama bagi saudara kami, garda terdepan yang menghadapi virus COVID-19 ini. Tim medis, para dokter, para perawat, Engkau tolong mereka Tuhan, beri mereka kekuatan yang terbaik Engkau berikan. Jangan sampai mereka tertular, namun kalau harus mereka alami, sembuhkan. Karena tentu akan menjadi duka yang mendalam bagi keluarganya. Dan terus Kau pelihara keluarga mereka dengan kasih-Mu.
Kami merindukan ini semua segera lalu Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali, beribadah di gereja, melayani-Mu kembali, melakukan berbagai aktivitas, khususnya anak-anak-Mu, agar mereka bersekolah, menimba ilmu, dan dapat bermain kembali. Juga para kepala rumah tangga bekerja kembali mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga mereka. Secara khusus pemerintahan kami, agar mereka Engkau berikan hikmat yang terbaik untuk mengambil keputusan, untuk menetapkan hal yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bersatu padu melawan virus ini dan menang atasnya. Inilah Tuhan doa kami, pengharapan kami, permohonan kami, yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara selalu, dan kita akan berjumpa lagi hari Kamis dan berturut-turut saudara, Jumat, Sabtu, Minggu Paskah. Dan kiranya saudara terus mengikuti ibadah-ibadah yang majelis jemaat akan persiapkan. Tuhan memberkati saudara.